Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Kali ini ada dua buah HP servisan ya. Yang pertama ini Xiaomi Redmi Note 7 dan ini Vivo Y15s ya. Oke, kita yang Xiaomi dulu aja. Ya, kita simpan satu lagi. Ya, ini kata yang punya ini terjatuh ya, dan mau ganti layar LCD. Oke, kita bongkar dulu ini pelindungnya ya, showcase-nya ya. Dan di belakangnya ini terlihat backdoornya harus di blower juga ya, harus di blower. Oke ya, kita blower menggunakan solder uap, jangan panas-panas ya, asal hangat saja. Kemudian selanjutnya kita congkel ya, kita congkel perlahan. Kalau sudah keras kita blower lagi. Nah, seperti itu, kita blower lagi, nggak usah dipaksa ya, nanti pecah karena ini seperti kaca ya, yang belakang, yang backdoornya ini Xiaomi Redmi Note 7. Baru kita seset lagi kalau sudah di blower ya, sampai terbuka semuanya ya. Oke, sesudah terbuka seperti ini ya, ini sepertinya sudah pernah diservis ya. Ya, karena ini fleksibel, Ranger pirnya sudah di double tip ya. Oke, dan kita lihat ini fleksibel LCD sepertinya copot ya. Ini harusnya ada pelindung seperti kaleng ya, tapi ini nggak ada. Nggak ada pelindung, pengunci juga bisa disebut pengunci ya, jadi dia nggak lepas seperti ini ya. Nah, kita coba dulu, mungkin cuman gara-gara ini saja ya. Ya, dan kita kasih isolasi atau lakban ya, biar dia tidak copot lagi. Kemudian kita kasih juga ini ya, apa ya, ini kayak busa gitu ya, isolasi yang agak tebal. Gak tahu apa ini namanya ya, tapi saya selalu sediain yang kayak gini ya. Ya, kita tempel di sini. Harusnya ini pakai kaleng ya, tapi nggak tahu kemana ini tuser sebelumnya. Nah, kita tempel seperti itu biar dia diam ya, tidak loncat-loncat atau copot lagi. Oke ya, selanjutnya kita akan coba cas ya, menggunakan casan adaptor saya ya. Ini ternyata sudah tipe C, Xiaomi Redmi Note 7. Kita lihat apakah layarnya tampil atau ya, tampil ya. Ternyata ini nggak perlu ganti LCD ya. Ya, kemungkinan besar karena si konektor fleksibelnya tadi copot ya, akibat benturan terjatuh. Jadi dia copot ya. Karena apa? Karena nggak ada penguncinya ya, yang seperti plat kaleng gitu. Ini nggak ada ya, nggak tahu kemana. Oke ya, tetapi gambar petir ya, maksud saya posenan baterainya nggak muncul ya. Mungkin yang satunya juga copot ya, kita periksa juga ya. Kita copotin dulu ini konektor baterai dan fleksibel yang dari mesin bawah ke mesin atas ya. Iya, kita pasang lagi, tekan, presisikan ya. Kita lihat dulu ya. Ya, dilihat lagi sudah presisi, kita tambah lagi yang seperti tadi ya. Oke.
lalu kita tempel. Iya, lalu kita coba lagi cas ya. Oke, kita colokkan kabel chargernya. Kita lihat apakah muncul persenannya. Iya, LCD tampil, gambar baterai, apakah ada persentase pengisiannya atau tidak ya. Kalau ada berarti sudah down ya. Nggak ada. Iya, ada. Iya, ada ya, itu 1%, berarti pengisian sedang berlangsung. Dan berarti tadi fleksibel yang dari mesin bawah ke mesin atas juga copot, dan juga di bagian baterainya juga copot ya. Oke, dilihat dari adapter ini terlihat ya, itu tegangannya keluar, arusnya keluar 5,2 volt dan arusnya 2,1 ampere ya. Dan pengisian berarti berjalan dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita bakalan tunggu dulu ya baterainya sampai full dulu. Oke, kita lihat baterainya sekarang sudah berapa lama. Kita diamkan dulu tadi ya, ini masih menempel. Kita lihat sekarang baterainya sudah berapa persen. Ya, nggak bisa ya, error. Oh enggak, oh masih bisa, ini hampir penuh ya. Oke, normal ya. Ya, kita akan hidupkan ya, tahan lama tombol power. Apakah bisa menyala? Oke, bisa menyala ya. Oke, kita tunggu dulu, sedang loading. Ya, masih loading ya. Itu ada tulisan Redmi Note 7 ya. Oke, bagi yang punya Redmi Note 7 juga terjatuh ya, kalian bisa periksa di bagian fleksibelnya seperti tadi ya. Oke, sekarang bisa masuk ke menu utama atau tampilan utama dari HP-nya ya. Ternyata berhasil. Penyebabnya yaitu setelah terjatuh konektor fleksibel LCD, konektor fleksibel dari mesin bawah ke mesin atas, kemudian fleksibel soket baterai juga semuanya copot ya. Itu penyebabnya ya. Jadi mati total, dan karena tidak bisa diperiksa karena harus di blower, maka si pemilik tidak bisa periksa ya. Iya, normal ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang lagi tutupnya ya. Tapi kita bersihkan dulu bagian pinggir-pinggir backdoornya. Oke, pengecasan juga berjalan dengan baik ya. Ya, kita bakal bersihkan. Jadi di semuanya ya, bersihkan bekas lemnya, kemudian pasang lem LCD-nya. Jadi kita coba dulu apakah bisa ya. Ya, sekarang kasih lem LCD di semua pinggir dudukan dari back covernya atau backdoornya ya. Ya, kasih ke semua sisinya sampai merata ya. Kemudian kita pasang back covernya tentunya ya. Presisikan dengan lubang di kamera dan lubang fingerprint. Iya, kalau sudah kita kasih isolasi atau lakban ya, bisa pakai karet juga bisa, pakai penjepit LCD juga bisa ya, bebas ya. Ya, lakukan seperti ini ya. Oke, mungkin sekian saja dulu video dari saya ya. Ini tinggal tunggu kering saja ya. Dan biasanya kalau HP terjatuh ya,
alhamdulillah ini tidak berat ya, biasanya kena LCD dan IC-IC-nya ya. Dan alhamdulillah ini cuman konektor fleksibelnya yang pada copot ya, dan seharusnya harus ada si kalengnya ya, dan kita kali tadi dengan isolasi yang besar seperti busa ya, supaya menahan kedudukan dari konektor fleksibelnya ya. Dan kalau misalkan terjadi lagi, kita terpaksa harus beli plat kaleng penguncinya ya. Oke, karena ini terburu-buru jadi kita akalin saja dulu ya. Oke, mungkin sekian saja dulu video perbaikan di ngoprek elektro ini. Jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya, dan ketemu lagi video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.